Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD pada aspek kemampuan perspektif. Adapun anggota kelompok kami yang pertama itu ada Depindo, Dinda Wulandari, Ersa Agustiningsi, Fauzia Utami Tanjung, dan Furkana Aulia. Kemampuan perspektif. Perspektif dimaknai sebagai cara memandang sesuatu. Siswa dapat memiliki perspektif apabila dapat melihat dan mendengar dari berbagai sudut pandang yang kritis serta mampu menilai suatu perkara berdasar teori dan praktik. Kemampuan perspektif artinya siswa memiliki wawasan yang luas sehingga mampu mengungkapkan berbagai hal melalui sudut pandang berbeda, kritis, logis, dan dapat dipercaya berdasarkan teori dan dapat dibuktikan kebenarannya. Ada beberapa aspek dalam memiliki perspektif. Yang pertama yaitu kredibel, yang kedua mengungkapkan, yang ketiga wawasan, empat masuk akal, dan yang kelima yaitu tidak biasa. Kredibel. Kredibilitas adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Kredibel dalam penilaian adalah menentukan sejauh mana penilaian dapat dipercaya kualitas dan kebenarannya. Agar tercipta kredibel dalam penilaian, maka dalam proses penilaian harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan tidak ada yang ditutup-tutupi dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk rubrik penilaian kredibel, yang pertama yaitu misalnya mampu menyampaikan tanggapan disertai bukti pendukung yang jelas menggunakan lebih dari sumber, itu akan mendapatkan nilai 3. Kemudian mampu menyampaikan tanggapan disertai bukti pendukung yang jelas menggunakan satu sumber, itu akan mendapatkan nilai 2, dan mampu menyampaikan tanggapan namun tidak disertai sumber itu akan mendapatkan nilai 1, sedangkan tidak mampu menyampaikan tanggapan dan tidak disertai sumber itu akan mendapatkan skor 0. Yang kedua yaitu mengungkapkan. Mengungkapkan adalah kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyampaikan opini atau pendapat mereka dari berbagai sudut pandang. Dalam mengungkapkan persoalan yang dihadapi, siswa dapat mengaitkan dan menyebutkan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitar atau pengalaman yang pernah mereka alami. Untuk rubrik penilaian mengungkapkan, itu dapat dilihat misalnya siswa mampu memberikan argumen kritis tentang konteks pembelajaran dalam 75 kata, itu akan mendapatkan skor 3. Siswa mampu memberikan argumen kritis tentang konteks pembelajaran dalam 50 kata, itu akan mendapatkan skor 2. Yang selanjutnya itu siswa mampu memberikan argumen kritis tentang konten pembelajaran dalam 25 kata, maka akan mendapatkan skor 1, dan apabila siswa tidak mampu memberikan argumen kritis tentang konten pembelajaran, itu akan mendapatkan skor 0. Yang ketiga yaitu wawasan. Wawasan adalah cara pandang yang lahir dari keseluruhan kepribadian kita terhadap lingkungan sekitar. Sifatnya adalah subjektif dan tidak bisa kita pandang sebagai rangkuman penerapan praktis dan pemikiran filsafat yang melatar belakangi cara pandangan tersebut, sehingga memiliki pandangan yang luas. Untuk rubrik penilaian wawasan, misalnya siswa mampu menjelaskan contoh penerapan dari konten pembelajaran pada lingkungan, sosial, dan teknologi, itu akan mendapatkan skor 3. Kemudian siswa mampu menjelaskan contoh penerapan dari konten pembelajaran pada lingkungan dan sosial, atau lingkungan dan teknologi, atau sosial dan teknologi, itu akan mendapatkan skor 2. Kemudian siswa mampu menjelaskan contoh penerapan dari konten pembelajaran untuk lingkungan atau sosial atau teknologi saja, itu maka akan mendapatkan skor 1. Sedangkan siswa tidak mampu menjelaskan contoh penerapan dari konten pembelajaran untuk lingkungan atau sosial dan teknologi, itu mendapatkan skor 0. Untuk poin selanjutnya yaitu masuk akal. Masuk akal dapat dikatakan sebagai sebuah pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Masuk akal dalam kaitan perspektif adalah siswa dapat melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Siswa dapat menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi, melihat gambaran besar, melihat asumsi yang mendasari suatu hal, dan memberi kritik yang dapat diterima oleh akal, tidak aneh, dan tidak mustahil serta logis. Untuk rubrik penilaian masuk akal,
Dapat dilihat contohnya siswa mampu menghubungkan suatu gagasan yang logis dengan menghubungkan konsep dan fakta, itu akan mendapatkan skor 3. Siswa mampu menyampaikan suatu gagasan yang logis dengan menghubungkan konsep atau fakta, itu akan mendapatkan skor 2. Dan siswa mampu menyampaikan suatu gagasan yang logis tapi tidak disertai konsep dan fakta, itu akan mendapatkan skor 1. Dan apabila siswa tidak mampu menyampaikan suatu gagasan yang logis, itu akan mendapatkan skor 0. Untuk poin terakhir yaitu tidak biasa. Tidak biasa artinya dapat mengungkapkan sudut pandang berbeda dari yang lain. Sudut pandang yang tidak biasa ini dimiliki oleh beberapa anak yang memiliki bakat dalam kesenian. Tetapi ada juga siswa yang dihadapkan dengan persoalan hidup. Mereka memilih jalan pintas yang berbelok atau lurus, tetapi mereka memiliki tujuan yang sama. Untuk rubrik penilaian tidak biasa itu dapat dilihat. Contohnya siswa mampu mengungkapkan sudut pandang secara mandiri dan berbeda dengan seluruh peserta didik di dalam kelas, itu maka akan mendapatkan skor 3. Siswa mengungkapkan sudut pandang secara mandiri dan berbeda dengan setengah jumlah peserta didik di kelas, itu akan mendapatkan skor 2. Kemudian siswa mampu mengungkapkan sudut pandang secara mandiri namun tidak berbeda dengan seluruh peserta didik di dalam kelas, akan mendapatkan skor 1. Dan apabila siswa tidak mampu mengungkapkan sudut pandang secara mandiri dan tidak berbeda dengan peserta didik di dalam kelasnya, itu maka akan mendapatkan skor 0. Baiklah, itulah penyampaian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.